Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Lanjut ya, apakah kalian tahu dengan yang namanya Thierry Henry, atau kalau orang luar sana, orang Prancis sana ya, nyebutnya Thierry Henry. Buat anak-anak 90-an sih udah pasti kenal banget nih siapa Thierry Henry ini, sebab ini tuh striker tajam asal Prancis yang udah malang melintang ke berbagai klub besar di Eropa seperti Juventus, Arsenal, Benfica, Barcelona, dan lain-lain ya. Saat ini Thierry Henry ini tuh menjabat sebagai pelatih timnas U23 dan U20-nya di Prancis. Tapi kita nggak akan bahas soal riwayat dan prestasi si Thierry Henry ini loh ya. Thierry Henry saat ini dikabarkan akan mencalonkan diri menjadi the next presiden FIFA menggantikan Gianni Infantino. Tentu saja ya, keputusan Thierry Henry yang ingin mencalonkan diri menjadi presiden FIFA ini banyak mendapat dukungan, tapi juga nggak sedikit yang menentang. Yang mendukung adalah para klub dan para pemain dan para mantan pemain yang mendukung 100% Thierry Henry menjadi presiden FIFA selanjutnya, karena ada hal-hal yang memang sangat menguntungkan untuk para klub dan pemain. Tapi tentu saja yang menentang adalah orang-orang yang memang ini berurusannya dengan bisnis, orang-orang politik ya. Kenapa demikian? Sebab dalam sebuah wawancara, Henry ini mengatakan jika dia terpilih menjadi presiden FIFA, dia akan membuat sebuah terobosan atau aturan baru dalam dunia sepak bola. Apa saja sih terobosan dan juga aturan baru itu? Yang pertama, Henry ini pengen penguatan para potensi pemain muda. Intinya Henry ini pengen nih anak-anak yang punya potensi itu di seluruh dunia ya, itu digratiskan nih buat sekolah sepak bola nih, agar potensi-potensi pemain ini tuh bisa keluar semua potensinya tapi tanpa harus mikirin biaya. Itu kata Henry. Yang kedua, integritas sepak bola dan ketegasan dalam hukuman. Intinya kalau untuk yang satu ini, Henry ini pengen nih buat semua pelaku-pelaku mafia bola, match fixing, pengaturan skor, dan supporter yang rasisme ini udah nggak ada ampun lagi. Hukumannya bukan di dunia sepak bola tapi udah ke jalur hukum aja. Ya kalau jalur hukum katanya ya hukumannya hukuman pidana ya pidana. Itu kalau Henry ya. Yang ketiga, transparansi keuangan. Jadi intinya kalau yang ini menurut Henry, FIFA itu adalah badan dunia sepak bola. Jadi kalau namanya badan dunia itu milik dunia kan, milik seluruh klub-klub atau negara-negara yang ikut dalam FIFA. Jadi yang namanya badan dunia itu pemasukan atau penghasilan FIFA itu harus transparan. Jadi semua klub itu di dunia itu tahu nih si FIFA ini duitnya dari mana dapatnya ini, terus duitnya ini disimpan di mana dan dipakai buat apa. Itu kata Henry. Jadi jangan sampai tiba-tiba FIFA ini korupsi ataupun nggak ada duit gitu. Jadi harus orang lain, publik harus tahulah ya di duit FIFA ini dapat dari mana dan keluarnya kemana. Nah dari tiga itu aja para politikus, para pebisnis, para mafia bola ini udah keblingsatan ini. Nggak beres nih katanya Henry ini, nggak usah deh, kita nggak usah dukung gitu kan. Jadi ya itulah, banyak katanya merugikan pihak-pihak tertentu. Nah, untuk dalam dunia sepak bola sendiri ada aturan-aturan yang katanya akan dibuat baru oleh Henry kalau terpilih menjadi presiden FIFA. Aturan apa sih? Yang pertama kata Henry, dia akan bikin sebuah aturan. Kalau sebuah tim bisa cetak lebih dari 3 gol dalam satu pertandingan, maka poinnya bukan 3 tapi ditambahin 1. Ada bonus 3 golnya katanya. Misalnya dalam satu pertandingan satu tim mencetak 3 gol, bukan 3 poin tuh, tapi dapatnya 4 poin. Jadi bonus 3 golnya itu ditambahin lagi gitu. Jadi kalau nanti dalam sebuah pertandingan skornya itu 3-3, 4-4, 5-5, itu bukan dapat 1 poin tuh setiap klub, tapi dapat 2 poin. 1 poin dari hasil pertandingan dan 1 poin dari cetak 3 gol lebih itu ya. Nah itu kata Henry. Jadi biar apa ya, biar lebih tajam lah, lebih enak ditonton. Jangan cuma yang penting menang, mau skor berapapun yang penting menang. Ini kurang bagus nih, kurang enak dilihat kata Henry. Harus lebih banyak gol lah kata dia. Itulah.
Yang kedua soal pemain cedera. Nah, kalau kata Henry nih, kalau ada pemain cedera di lapangan dan butuh waktu yang cukup lama buat recovery ataupun penanganan dari tim medis, itu si pemain yang cedera boleh tuh digantiin buat sementara sama pemain yang lain yang ada di bangku cadangan. Masih ngerti nggak maksudnya? Contoh gini deh, ini ada pemain nih cedera nih. Misal semalam siapa ya, Beckham Putra deh gitu kan, cedera cukup lama nih penanganannya gitu kan. Nah posisinya itu boleh nih digantiin pemain cadangan nih buat sementara nih selama si Beckham ini belum masuk gitu kan. Tujuannya apa? Agar di lapangan itu nggak ada tim yang kekurangan pemain. Jadi setiap tim tuh masih tetap pakai 11 pemain di lapangan. Karena kan selama ini kalau ada pemain cedera itu penanganannya cukup lama kan, di lapangan itu pemain cuma ada 10, itu rugi tuh tim katanya. Kalau kata Henry sih katanya, ya kalau ada yang cedera pakai aja dulu tuh yang di bangku cadangan buat gantiin yang cedera buat sementara. Nah, kalau si pemain cederanya udah masuk, yang cadangan tadi ya keluar lagi, itu kata Henry. Aturan yang ketiga yang akan diterapkan Henry kalau dia terpilih sebagai presiden FIFA, yakni soal press conference. Jadi kan biasanya kalau habis pertandingan itu kan yang wawancara atau press conference itu kan pelatih dan pemain doang. Nah Henry nggak mau itu doang tuh. Ya masa cuma pelatih dan pemain doang yang press conference. Wasit juga harus ikutan dong biar adil katanya. Kalau pelatih disalahin ya mungkin bisa penjelasan, kalau pemain disalahin bisa ngejelasin. Nah kalau wasit yang salah pun bisa ngejelasin, itu kata Henry. Makanya 3 aturan ini tuh sangat didukung oleh para klub dan pemain, tapi nggak disetujui atau nggak disukai oleh banyak pihak, termasuk ya beberapa federasi juga nggak suka dengan gagasan Henry ini katanya. Nah gimana menurut kalian, setuju apa enggak nih dengan gagasan atau usulan Thierry Henry yang tadi kami jelasin? Ya kalau kami sih setuju ya, apalagi kalau aturan ini diterapkan di Indonesia. Ini sih pemain dan klub bisa makmur, tapi ya federasi dan juga mafia bola bisa belingsatan. Karena ya pada dasarnya gini loh, zaman sepak bola era modern seperti sekarang ini akan sangat sulit menerapkan apa yang diterapkan oleh Henry. Karena ya kita tahu lah, di dunia sepak bola zaman sekarang itu bukan lagi soal olahraganya, tapi sudah ke bisnisnya, udah industrinya. Yang dilihat itu bukan masalah fair play-nya, tapi banyak atau enggaknya duitnya. Jadi buat kami pribadi usulan ini bagus, tapi akan sangat sulit diterapkan di seluruh dunia. Jangankan hal seperti ini, wong usulan dari Arsene Wenger soal offside aja sampai sekarang belum dipakai tuh sama FIFA. Kenapa demikian? Ya karena banyak pihak yang menolak. Lanjut, kami diminta coba buat mengomentari postingan di Instagram Liga 1 Match. Ini adminnya Liga 1 Match itu dianggap seolah-olah mancing-mancing emosi para bobotoh dengan memposting video-video yang seolah-olah mengejek dengan kekalahan Persib atas Persijap Jepara. Ya kami tahu lah, buat supporter Persib pasti emosi lah kalau lihat dengan apa yang dilakukan oleh admin Liga 1 Match. Kalau kami pribadi sih nggak kenal ya sama admin Liga 1 Match ini, apakah dia ini dari PT LIB atau dari pihak broadcast atau dari pihak PSSI. Tapi kalau pendapat kami soal hal seperti ini, kami kan udah sering bilang federasi saat ini tuh cuma apa ya, cuma kelihatannya seperti pencitraan, sibuk sosmed, dan giliran dikritik mereka yang emosi, nggak ketum, nggak esko, nggak admin timnas, gitu juga dengan admin Liga 1, semuanya sama, satu jurusan juga. Contohnya kemarin nih saat ada kritikan soal gambar tayangan di Indosiar yang burem, dibales nih sama adminnya Liga 1 Match dengan tulisan seperti ini, TV kalian aja terlalu dekat kipas katanya. Lalu juga admin timnas pun pernah ya membuat postingan kontroversi soal Jai Ijes ya. Ya semuanya sama, mereka tuh satu jurusan. Ya kalian tahu lah ya, eskonya aja malah sibuk carmuk, sibuk sosmedan, giliran ditegur ngamukan dia. Padahal kerjaan dia apa sih sebenarnya? Komite ad hoc supporter ya. Kok dia nggak ngurusin supporter, malah sibuk apa? Sibuk cari muka ya, sibuk sosmedan ya. Jadi ya gimana sepak bola kita mau maju kalau isinya orang-orang yang ngurusin sepak bolanya ya orang-orang kayak gini. Contoh ini aja nih, jadi admin sebuah platform besar tapi tingkahnya kayak bocil. Kami pribadi bukan permasalahan soal postingan ini loh ya, yang seolah menyinggung Persib, tapi
ini tuh sebagai pembelajaran buat kita. Kita itu ya teriak-teriak pengen sepak bola Indonesia maju, tapi yang di atasnya cuma sibuk cari sensasi dan seolah ngompor-ngomporin yang di bawah. Betul dong? Ya susah kalau gitu. Contoh nyata soal wasit deh ya. Ini kan banyak banget nih pihak-pihak yang minta, udahlah Liga Indonesia itu jangan pakai wasit lokal, pakai wasit asing aja biar nggak berat sebelah. Banyak kan yang bilang kayak gitu. Kalau kami pribadi sih bukan soal ngelihatnya berat sebelah atau enggaknya sih pas pakai wasit lokal ya. Tapi kalau pakai wasit asing itu lebih ke apa ya? Lebih ke bikin adem aja gitu. Kenapa kami bilang kalau wasit asing bikin adem? Bukan masalah kinerjanya bagus atau enggak, tapi minimal kalau pakai wasit asing nggak ada pihak yang disalahin. Contoh misalnya nih, di laga kemarin ya, Persis Solo lawan Persija, ini dipimpin wasit asal Jawa Barat. Ketika wasit ini kontroversi atau bikin kesalahan, bukan PSSI yang disalahkan, tapi Persib dan Jawa Barat. Betul dong? Begitu juga dengan di laga Persib lawan Semen Padang, dipimpin wasit asal Jakarta. Kalau wasit ini bikin kontroversi atau kesalahan, yang disalahin bukan PSSI, tapi Persija dan Jakarta. Betul dong? Coba kalau pakai wasit asing, gak ada yang saling menyalahkan. Provinsi anu, warga anu nyalahin warga anu, klub anu nyalahin klub anu, gak ada kan? Tapi kan kita tahu lah, federasi itu cerdik dan mungkin bisa dibilang licik juga. Seolah-olah itu mereka itu sengaja mancing-mancing gitu kan. Ini laga ini kan laga rival nih. Kita kasih wasit aja nih yang dari wasit rival nih biar rame. Kan kalau rame liga kita kan gak sepi lagi. Gitu kan pikiran mereka. Ya inilah wajah sepak bola Indonesia yang di atasnya bilang lepas tangan ke liga tapi malah ngompor-ngomporin di liga. Sementara yang di bawahnya kepancing dikompor-komporin sama yang di atas dan nyalahin tim lain. Padahal semuanya udah diatur sama yang di atas sono no. Ya inilah seperti yang kami bilang wajah asli sepak bola kita, wajah asli federasi kita. Dari atasnya aja udah hancur kok, ya gimana nggak hancur coba. Kemarin federasi bilang federasi itu cuma fokus ke timnas. Lah kocak. Ya kalau fokusnya ke timnas ganti aja namanya, jangan PSSI. Karena kan PSSI itu singkatan dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, bukan Persatuan Timnas Indonesia. Ya kalau federasinya cuma fokus ke timnas, ganti namanya, ganti federasinya, jangan PSSI tapi FTI, Federasi Timnas Indonesia. Di sini aja kalian udah tahu kok harusnya kalau federasi kita kocak. Lagian ya PSSI itu dibentuknya sama klub, bukan sama FIFA, bukan sama timnas. Kalau federasi atau orang-orang federasi songong ke liga atau nggak peduli ke liga, lah kalian aja nggak bakalan ada kok. Kalau 7 klub ini nggak bentuk PSSI, kalian tuh nggak bakalan nangkring di federasi saat ini kalau 7 klub ini nggak bentuk PSSI. Makanya kalau mereka sadar yang bikin PSSI itu klub, ya klub dong yang diutamain, ya liga dong diutamain. Makanya di sini kalian udah tahu lah, harusnya udah pintar lah, bisa ngebaca lah kalau emang federasi kita itu salah saat ini. Jadi nggak usah kaget kalau lihat yang gini-gini nih. Kalau misalnya ada admin timnas, admin Liga 1 posting kayak gini, kayak bocil. Wong dari atasnya udah kayak gitu, gimana yang bawahannya? Inilah klasemen sementara BRI Super League 2025-2026 pekan kedua, di mana ada 3 tim yang belum meraih satupun kali kemenangan, yakni Persita, PSBS, dan tim calon juara Dewa United yang di 2 laga tak terima poin satupun. Di posisi puncak masih ada Persija Jakarta yang kokoh dengan 6 poin, unggul selisih gol dengan Borneo FC yang merangsek naik ke posisi 2 dengan selisih 2 gol aja ya dari Persija. Lalu ada Arema di posisi 3, PSIM, Malut, dan Persijap di posisi 4, 5, dan 6 dengan masing-masing poin 4. Sementara Persib turun ke posisi 7 usai kalah dari Persijap Jepara. Persib bersama Persebaya, Persis Solo, dan Madura serta Semen Padang yang sama-sama koleksi 3 poin aja. Sementara Bali United dan PSM Makassar adalah 2 tim yang belum pernah menang tapi juga belum pernah kalah di 2 laga ini dengan masing-masing 2 poin.
Pekan ketiga akan lebih seru sebab ada beberapa laga super big match. Ini diantaranya adalah tim pemuncak klasemen sementara Persija yang akan menjamu tim kuat Malut United. Kemudian ada Persebaya yang akan menjamu Bali United dan juga duel dua juara, yakni juara Liga 2 PSIM yang akan menjamu juara Liga 1 Persib Bandung. Meskipun sulit diprediksi atau ditebak ya hasilnya seperti apa, tapi kalau kami boleh memberikan prediksi, Persija mungkin tetap akan menang lawan Malut United. Kenapa demikian? Karena selama Persija main di JIS akan sangat sulit dikalahkan. Sementara untuk Persebaya, tebakan kami sih berakhir imbang ya. Untuk Persib sendiri tebakan kami bisa menang, tapi mungkin skornya sangat tipis. Yang menarik adalah laga Borneo lawan Persijap Jepara. Persijap baru aja mengalahkan Persib nih. Kalau Borneo bisa menumbangkan Persijap, ini bisa jadi double kill nih buat Persib.